Tinggal berdekatan tetangga sejatinya adalah orang terdekat selain keluarga. Namun yang membuat miris pemirsa tak jarang malah timbul perselisihan hingga hilangnya nyawa di tangan tetangga. Kehidupan bertetangga yang seharusnya harmonis justru bisa berujung tragedi ketika seseorang tewas di tangan tetangga. Seperti yang terjadi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, seorang pria tewas dibacok tetangga yang juga saudara iparnya. Korban dihabisi menggunakan senjata tajam ketika sedang mengurus pemakaman ayah kandungnya. Motif pembunuhan dilatari sakit hati. Tersangka berdalih mendapat ucapan kasar dan penolakan saat akan menggadaikan motor kepada korban. Jadi hasil olah TKP kami bahwa ditemukan korban meninggal dunia di tempat dengan mengalami luka bacok yang terdapat di kepala bagian belakang, di kedua tangan, di jari, dan di belakang telinganya. Masih di Sumatera Selatan, kematian tragis menimpa wanita 80 tahun warga Jalan Tribata, Palembang. Wanita pensiunan guru itu dirampok dan dibunuh pria 61 tahun yang tak lain adalah tetangganya. Korban dihabisi tersangka yang mengajak dua temannya. Jasad menental lanjut usia itu dibuang dan dibakar di perkebunan sawit di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Tersangka berdalih butuh uang agar bisa hadir di pernikahan anaknya di Jakarta dan juga disetorkan ke tersangka lain yang mengaku bisa mengadakan uang. 3 orang tersangka sudah ditahan dan ditangkap ya. Sudah ditangkap dan ditahan. Antara lain pertama YG ya selaku pelaku utamanya, kemudian JI ya selaku yang membantu, dan kemudian yang terakhir HS yang membantu menjualkan kendaraannya. Lebih keji lagi ulah pria di Boyolali, Jawa Tengah. Tak hanya mengenai istri dari pengusaha sate hingga korban kritis, ia juga tega membunuh anak korban yang berusia 6 tahun. Mulanya tersangka berdalih kesal sering ditagih utang oleh korban sebesar 2 juta rupiah. Tapi belakangan terungkap, pria 30 tahun itu terjerat banyak utang di tempat lain karena kecanduan judi online. Ia mendatangi rumah korban dengan niat merampok. Perilaku kejam tetangga bisa disebabkan banyak faktor. Misalnya saja dari segi teoritis paparan media sosial dan gaya hidup berujung pada kecemburuan sosial yang memicu perilaku kekerasan. Faktor tidak mudahnya mencari pekerjaan, keterbatasan ekonomi, sehingga ketika ada stimulan tertentu yang kebetulan muncul dari tetangganya, misalnya seperti itu bisa mengundang emosi. Renggangnya ikatan emosional bisa memicu menumpuknya dendam, juga bisa berdampak negatif pada hubungan antar personal. Karena kita tahu ya, di perkotaan misalnya demonstration effect, banyak orang ngelihat kehidupan kemewahan, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga bisa jadi karena faktor tidak mudahnya mencari pekerjaan, keterbatasan ekonomi, sehingga ketika ada stimulan tertentu yang kebetulan muncul dari tetangganya, misalnya seperti itu bisa mengundang emosi. Mencegah kekerasan antar tetangga bisa melalui berbagai cara, seperti membangun kelekatan sosial dan solidaritas warga agar terbangun keterikatan terlepas dari berbagai latar belakang. Tim MTech Media melaporkan.